Perkenalkan, nama saya Desi Angelina Panjaitan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai model pengembangan pariwisata Taman Air Percut Tembung. Di sini ada 7 model pengembangan pariwisata yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata Taman Air Percut Tembung. Yang dimana yang pertama itu adalah konsultasi. Konsultasi atau koordinasi ini itu dia dilakukan dengan pemangku kepentingan atau peneliti. Dia berkonsultasi pada pihak pengurus atau pengelola tempat wisata tersebut untuk mengembangkan cara agar wisata taman air itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya itu identifikasi isu, yang dimana identifikasi isu ini isu yang peneliti dapat yaitu tidak sesuai dengan yang dipromosikan di sosial media, dimana misalnya pada sosial Instagram, view dari tempat wisata itu seperti indah dilihat, cantik, tapi pada saat sudah didatangi ke tempat wisata itu sangat berbeda gitu. Apalagi bagian dari wahana-wahana atau sarana prasarana yang dipromosikan di Instagram berbeda dengan pada saat kita datangi secara langsung. Selanjutnya itu susunan kebijakan, yaitu di sini tuh dengan memberikan seperti ide dari peneliti berupa inovasi mengenai pengembangan wisata tersebut, yaitu dengan seperti memperbaiki bagian sarana prasarana agar sesuai dengan yang dipromosikan di sosial media. Selanjutnya itu pembentukan dan pendanaan, di mana pembentukan dan pendanaan ini yaitu cara mengelola atau menarik investor untuk mendapatkan dana dalam menambah atau memperbaiki sarana prasarana agar lebih menarik lagi gitu. Jadi cara dari pengelola tersebut mencari investor untuk dapat menanamkan saham pada pariwisata tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada fasilitas, yaitu fasilitas yang digunakan pada tempat wisata ini tidak adanya penunjuk arah atau yang dinamakan pictografi yang membuat kurangnya yang membuat seperti misalnya pengunjung datang seperti tidak tahu arah gitu, misalnya mau ke tempat wahana ini karena tidak adanya pictografi tadi sehingga membuat sulit gitu. Itu salah satu fasilitas yang kurang. Kemudian kurangnya wahana dan tidak adanya penjual pernak-pernik. Seharusnya masyarakat memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi mereka seperti membuat kerajinan-kerajinan tangan untuk menambah pemasukan mereka juga dengan berjualan di situ, membuat pernak-pernik sebagai oleh-oleh untuk para pengunjung datang ke situ. Jadi ada yang dimanfaatkan seperti itu. Selanjutnya konflik yang ditemukan pada wisata ini tidak ada. Dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu melihat kembali bagaimana kemajuan dari program-program yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata tersebut. Jadi dievaluasi kembali apakah program-program yang telah direncanakan atau dirancangkan itu berhasil atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah 4 faktor analisis SWOT. Tapi perlu diketahui dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan salah satu metode yang mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan internal. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari analisis SWOT tersebut, maka kita dapat mengetahui 4 faktor tersebut. Yang pertama ada ancaman, di mana ancaman ini merupakan kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu pariwisata. Misalnya tempat wisata baru. Jika ada tempat wisata baru, maka itu menjadi sebuah ancaman bagi pariwisata taman air ini misalnya, karena jika dia tidak dapat bersaing dengan tempat pariwisata yang baru, maka mereka itu menjadi ancaman, seperti itu. Selanjutnya itu ada kekuatan ini merupakan kondisi yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep yang dimana dia ini ada kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi tersebut, proyek, konsep dalam bisnis itu sendiri. Itu kekuatan yang dimiliki dari pariwisata tersebut, karena dengan mengetahui kekuatan dari pariwisata maka dapat dikembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasaran. Jadi misalnya adapun wisata baru, jika pariwisata ini mempunyai kekuatan, maka mereka akan tetap bertahan walaupun ada ancaman yang datang, misalnya dengan pembukaan pariwisata terbaru tersebut, seperti itu.
Kemudian kelemahannya itu merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam analisis, yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi perkembangan objek wisata. Yaitu kelemahan dari objek wisata ini yaitu kurangnya pemeliharaan dari pengelola, seperti kurangnya fasilitas yang mendukung suatu objek wisata sehingga membuat beda pada saat dipromosikan di sosial media dan aslinya. Jadi dia tidak sesuai seperti itu. Kemudian dalam keindahan objek wisata, tingkat aksesibilitas yang kurang mendukung, seperti rusaknya jalan. Jadi para pengunjung itu jika datang ke tempat wisata, jalan menuju tempat wisata itu rusak seperti itu. Yang terakhir, peluang merupakan kondisi yang berkembang di masa datang, di mana peluang dari wisata tersebut yang terjadi pada peluang dari wisata tersebut, misalnya kompetitor kebijakan, di mana peluang dapat diciptakan dengan adanya kawasan wisata. Jadi objek wisata dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, seperti berjualan berupa makanan ataupun menawarkan jasa untuk lebih mengenal kawasan objek tersebut. Seperti tadi membuat pernak-pernik itu merupakan peluang gitu bagi masyarakat itu sendiri juga, seperti itu. Baiklah, sekian dari hasil presentasi mengenai model pengembangan pariwisata, yang dimana tadi ada 7 model pengembangan pariwisata dan dilihat dari analisis SWOT, 4 faktor analisis SWOT. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong.